Yang banyak keluar tuh kira-kira orang tua apa orang anak muda? Itu corona nggak seheboh kayak sepi kayak yang di berita-berita itu, di daerah biasa aja tuh. Kita coba ngobrol nih, pemuda lah, kita kan masih muda-muda lah. Hmm. Pemuda, bagaimana kira-kira peran pemuda itu dalam respon darurat COVID-19 ini gitu, saat ini gitu. Seberapa jauh sih perannya itu gitu. Uh, atau kalau kita di rumah aja itu sudah berperan gitu, kira-kira seperti itu kan. Hmm. Menurut Mas Japar gimana? Jadi kalau saya kan di Jakarta nih, yang memang zona paling merah lah kayak kamu di Tangerang, Hmm. di Pamulang. Di saya ini kan di lingkaran di Jakarta, di mana Jakartanya juga nggak di tengah-tengah, dalam arti di tengah kayak di daerah Sudirman atau di Tamrin yang memang itu perkantoran. Justru mereka di sana sepi, tapi kalau kamu cek di daerah seperti saya di Condet ini rame-rame aja tuh. Jadi maksud saya gini, justru penularan itu yang susah memang susah untuk diem di rumah itu malah justru kebanyakan anak muda. Nah, yang kira kalau untuk yang paling mudah kan anak muda kan misalnya disuruh istilahnya disuruh tinggal di rumah, ya sudahlah di rumah. Itu yang pertama untuk pencegahan. Ngikutin dari saya hampir berapa nih, hampir udah sebulan lebih saya nggak pernah, jarang keluar kalau nggak perlu ya. Kayak kemarin keluar pun itu kan cuma pas bagi-bagi masker lembaga saya atau bagi-bagi bantuan, sisanya nggak pernah keluar hampir sebulan lebih malah dari 18 hari atau 3 minggu sebelum puasa, ya sebulanan. Eh, Terus tapi kan masalahnya begini, eh, kalau pemuda yang dia mungkin kantor atau memang diliburkan atau disuruh kerja di rumah, atau yang mahasiswa yang suruh belajar di rumah, atau yang katakanlah yang memang dia punya pekerjaan yang mau disuruh ke rumah, itu mungkin oke lah. Tapi kalau misalnya orang yang pengangguran, yang kemudian ada yang kerja memang harus kerja di luar, itu juga agak susah, beneran susah. Susah ya? Nah, terus yang ketiga, eh, masalah sosialisasi. Nah, ini orang-orang muda ini harus, maksudnya para pemuda ini, karena kan gini, kalau kamu cek di daerah, telepon aja deh di daerah, itu corona nggak seheboh kayak sepi kayak yang di berita-berita itu, di daerah biasa aja tuh. Artinya apa? Sosialisasi itu nggak ngena. Nah, mungkin ini pentingnya peran dari ya pemuda untuk membantu Iya. pemerintah atau semuanya. Ini bukan hanya kerja dari pemerintah ya. Ini semua apa tuh unsur bangsa ini harus benar-benar bekerja untuk membantu untuk penanganan COVID. Ya harus sosialisasi harus kena. Medianya banyak, mulai dari media yang masuk langsung lapangan, bisa media-media lewat media internet atau buat hal-hal yang kreatif via internet, ataupun mungkin bisa jadi relawan dan lain sebagainya, banyak sekali untuk sosialisasi sehingga di desa-desa ataupun di luar zona merah kayak Jakarta ini juga pada ikut menjaga atau istilahnya untuk pencegahan lah, kayak lebih banyak di rumah itu Oh, juga itu merupakan peran. Banyak sih peran. Nah, yang masalah ini salah satunya adalah juga untuk kreativitas ya. iya, iya. Kreativitas suruh di rumah kan bingung juga tuh. Nah, itu saya kira, tapi kalau orang-orang yang mulai kreatif ya, yang mulai buat lagu, terus kompilasi lagu antar teman-temannya, terus diedit, kemudian untuk menyemangati para petugas rumah sakit dan sebagainya, itu juga kreatif. Termasuk Kreatif. yang belajar di rumah, terutama orang-orang yang mahasiswa ini, mumpung banyak nganggurnya, dalam arti apa tuh ya? Karena kuliahnya di rumah, saya kira lebih enak kuliah di rumah dibanding harus ke kampus. Yakin Repot. aku itu orang mahasiswa. Nah, artinya apa? Ada waktu luang untuk buat nulis, memakalah, buat buku, review ataupun baca-baca apa ya? Baca-baca bahan kuliah yang lebih banyak waktunya lah menurut saya. Termasuk masalah eh, paling yang agak repot itu kita nggak bisa ke perpustakaan. Coba untuk waktu luang lebih banyak, saya kira lebih banyak lah ya untuk mahasiswa. Terus apalagi banyak lah. Saya kalau saya pribadi kan ada lembaga ya,
dari lembaga itu kita memang ngajak untuk berbagi. Cuma kan tidak semua orang bisa berbagi, paling tidak itu kita menunjukkan sih, itu memantik orang-orang tuh untuk ikut berbagi. Karena bayangkan ya, gara-gara Covid ini, ekonomi itu mungkin belum pernah terjadi dalam 1 abad ini. Bayangkan ekonomi lumpuh, gara-gara penyakit nih, Ramadan nggak bisa kemana-mana. Mungkin coba dalam sejarah mana ada, hampir susah kita nyari yang sama kayak keadaan segini, disuruh traweh di rumah aja. Suruh Jumatan, belas nggak ada. Semuanya suruh di rumah, itu kan susah ya. Ekonomi juga sangat susah. Kalau mungkin orang-orang yang menengah ke atas mungkin agak kurang, masih 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 bisa bertambah. Kan orang-orang yang jualan pinggir jalan. Suruh nggak jualan, gimana itu? Ini kayak di daerah saya di Condet ini. Tetap aja jualan. Ya iyalah, mereka juga harus nyari makan. Nggak bisa dilarang, sesederhana itu. Itu baru di kota, belum yang di desa. Dampaknya kan luar biasa. Maka saya kira penting juga untuk memantik orang-orang untuk membantu ya sebisanya lah. Kalau memang bisanya cuman bantu misalnya ngirim untuk apa sembako ya sembako, kalau bisanya nanti ngumpulin donasi terus karena itu sangat membantu, sangat sekali membantu. Kalau kita misalnya nunggu kebijakan pemerintah, sampai ya pemerintah juga ada tugasnya sendiri ya. Tapi kan ini kayak udah jadi musibah nasional ya. Itu sih Vian untuk COVID. Nah, kemarin itu Mas, sekitar akhir Maret kemarin lah, katanya waktu itu si Stafsus siapa tuh Belva itu, katanya dia pernah ngomong katanya milenial itu jadi generasi yang terbesar dalam menularkan virus katanya. Ya iyalah. Itu gimana Mas? Ya kan karena sering keluar nongkrong. Yang banyak keluar tuh kira-kira orang tua apa orang anak muda? Iya, anak muda. Kan kebanyakan anak muda dan umur gini aja kita cek data pemilu lah yang kemarin. Karena saya di partai ya. Bayangkan 50% lebih pemilih itu banyakkan orang-orang milenial dari usia di 17 sampai 35 tahun. Taruhlah 17 sampai 35 tahun. Reach-nya di angka itu. Itu jumlahnya itu gede banget itu. Dan yang suka nongkrong malam memang ada orang tua. Saya kira yang suka nongkrong malam itu ya kalau di kota yang memang terdesak kalau orang tua itu ya kalau memang ada meeting, itu pun meetingnya orang tua emang di kafe sih kan gak juga. Kan jarang kan. Tapi kalau toh misalnya di desa orang tua, kalau malam nongkrong, ya nongkrong di pos kampling. Iya kan? Nah, karena banyakan milenial yang lebih ngeyel, istilahnya Jawa itu kan lebih ngeyel, sehingga mungkin ya Balfa ngomong gitu ya pas lah saya kira. Karena lebih susah untuk tidak keluar, untuk tidak kongkong tuh. Dan kadang anak muda juga kan orangnya pengennya apalagi gini, apalagi di Cina itu kan statementnya begini ya, kesimpulannya banyaknya kan bahwa kalau orang yang kena meninggal COVID itu kan kebanyakan orang tua. Kalau anak muda ini kan gampang sembuhnya. Nah, itu kan orang-orang muda, kayak saya juga mikirnya kemarin ya, pas awal-awal COVID itu mikir, masih muda. Toh yang meninggal juga orang-orang tua yang udah punya penyakit, kira-kira kayak gitu. Tapi kan ternyata enggak juga. Itu dokter ada yang berapa tuh yang muda yang meninggal. Kemarin di Sulawesi kan, yang terakhir. Masih muda, mau tunangan, udah tunangan, tinggal nikah. Itu sih. Balfa mundur ya dari staf sus. Iya, mundur dari staf sus. Iya, itu kasihan. Itu kasihan itu. Saya kira itu karena di netizen aja. Karena saya yakin lah namanya, saya juga bukan berarti membela pemerintahan ya. Cuman ada niat baik dari dia untuk ikut menanggulangi COVID ini. Ya. Mungkin karena ya namanya gini loh. Kalau saya kan dia kan pengusaha juga misalnya. Ya. Taruhlah pengusaha. Pengusaha itu nggak mau ribet sebenarnya. Nah, ketika pengusaha baru masuk ke pemerintahan yang harus prosedurnya A, B, C, D, kayak Susi lah, stres awal-awal kan Ibu Susi itu karena sebagai pengusaha pengennya ya yang biasa diusaha pengen tek 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 langsung gol. Nah, ketika langsung birokrasi dia nggak ngerti, mungkin karena baru nggak ngerti prosedur apa-apa, pengen cepet, nggak yang namanya iya birokrat tuh harus nggak boleh ngelangkain, koordinasinya gimana. Yang biasanya dia langsung cepet ambil keputusan, tek 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 di usahanya. Karena namanya di pemerintahnya nggak bisa sesederhana itu. Mungkin itu sih saya ke Balfa. Saya nggak ada niat untuk suudon ke Balfa bahwa dia mau gara-gara perusahaannya ikut
taruhlah ruang gurunya terus ikut serta ke proyek, saya kira enggak lah. Karena mungkin memang saya mau nanya sih, kalau misalnya pemerintah nggak pakai perusahaan ruang guru, perusahaan apa coba yang kira-kira untuk, kan hampir nggak ada kan sehebat Iya, ruang betul guru. juga. Cuma kan Betul, tapi betul juga. ya namanya pemerintahan, namanya dia mungkin ya yang nggak terbiasa dengan prosedur itu sehingga banyak yang dilewati, yang Tapi kan formal-formal. yang lebih disorotnya itu kan konflik interestnya itu kan, daripada Ya maksud dari iya belakang itu. itu. Itu yang jadi Itulah yang aku maksud antara pengusaha yang tadinya dengan apa ya, lingkungan di birokrat. Dulu Bu Susi itu kan curhat bingungnya minta ampun. Kenapa sih harusnya bisa kayak gini 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 gini? Dia kan biasa karena di usaha namanya orang pengusaha dia ya pengennya cepet cepet. Nah, nah pemerintah harus ada prosedur. Betul. Nggak boleh ngelangkain ini, harus ini. Nah itu dia yang mungkin saya kira belum belajar soal itu. Sehingga ketika terjadi konflik interest ya karena perusahaan dia ikut terlibat, dia yang nganu mimpin sendiri, wah kayak kira orang langsung sorot, set. Nah, niat baik pasti ada dia, tapi ya saya kira caranya lah. Ya karena di pemerintah, memang kayaknya cocoknya di luar aja deh. Tapi dengan dia kurang kayak gini susah. Dengan dia mundur itu gimana gitu Mas? Atau itu Ya, sebuah apa namanya? Atau ya masa langsung kendor gitu? Ya dia harus mempertanggungjawabkan itu kan, karena orang itu pasti kan curiganya kan karena dia punya perusahaan dia yang digarap, pasti curiganya karena pemerintah ya namanya ini ya birokrat ya, dia kan ada aturan. Yang kedua kita betul-betul menghindari ya konflik interest itu karena bahaya juga. Nah persoalannya kalau orang percaya mungkin iya, tapi kalau orang nggak percaya gimana? Siapa yang kontrol? Terus siapa yang proses? Kan lucu, perusahaannya sendiri apa tuh namanya di kontrol sendiri, apa di sini siapa yang tanggung jawab? Apalagi itu adalah media untuk nanti salah satu untuk apa tuh pelatihan prakerja via online. Kan lucu. Pelatihan prakerja via online. Orang udah bisa nonton di YouTube kan. Cuma kan ya memang harus dikritisi saya kira. Betul. Bisa juga itu. Sebenarnya banyak hal itu ya. Kita tergantung sudut pandang kita mau ngelihatnya untuk masalah Belva itu. Coba kita kalau kembali ke pemuda itu tadi, pemuda dalam COVID lah kita. Nah kita juga sebenarnya COVID itu kan kita merujuk ke yang ini yang ujungnya. COVID itu sebenarnya ada ataukah itu azab atau konspirasi sih Mas? Nah, itu. Itu gimana? Itu saya juga kayaknya lebih ramai diperbincangkan satu pekan terakhir ini, termasuk teori konspirasi itu. Gimana itu Mas? Pertama dulu deh soal azab deh. Itu kan ramai di media sosial kemarin kan pas waktu Cina duluan. Betul. Ternyata diem ketika itu merambah seluruh Indonesia, seluruh dunia. Bahkan sampai Ka'bah pun Masjidil Haram ditutup. Semua masjid lah. Masjidil Haram, Masjidil Madinah, Masjid Nabawi di Madinah juga ditutup. Itu akhirnya orang yang tadinya bilang azab kan langsung melempem kan. Apalagi langsung bayang kena ke Indonesia. Saya kira orang memang gini ya. Soal azab itu kan nggak sesederhana langsung bilang dikit-dikit azab kan enggak. Ini saya kira musibah, bukan azab. Karena kriteria azab juga kan banyak, nggak sesederhana itu. Apalagi ini menimpa semua, dan wabah ini juga terjadi di zaman Rasul, dan ketika terjadi di zaman Rasul, apa Nabi Muhammad itu juga mengatakan atau mentakrir bahwa itu azab? Kan enggak, itu musibah. Malah dikasih tahu caranya bagaimana ketika musibah itu terjadi di suatu tempat yang orang luar dari desa atau kota itu nggak boleh masuk, yang udah di dalam nggak boleh keluar. Bahkan sahabat sendiri pun ada yang meninggal, banyak juga kan. Artinya apa? Musibah. Ya karena tapi menurut saya kalau Indonesia orang-orang pada bentar, saya ngajar HP sambil ngajar HP mati HP-ku. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Terkait azab jadi, itu. Jadi soal azab tadi ya.
Karena ada sentimental aja sih kemarin orang Indonesia bilang azab-azab itu kan sentimental kemarin antara orang pendukung Jokowi sama Prabowo, terus Jokowi ditindak di Cina itu udah jelas lah. Orang juga kayaknya orang pinter ngerti deh. Itu kan yang sering dihembus-hembuskan oleh golongan yang belum move on soal pemilu kemarin. Akhirnya dibuat di media sosial, dibuat tanda-tandain ayat, dan ustadz-ustadznya itu juga kok. Juga, ya. Kemarin, iya. Kalau mau belak-belakan, udah lah belak-belakan aja. Bahwa nggak usah pakai teori yang macem-macem, istilahnya nggak usah pakai hadis, itu udah jelas kok. Yang kemarin belum move on itu aja, terus kemudian digubung-gubungkan lagi, akhirnya ngarah ke Cina seolah-olah. Jadi kayak orang itu dipaksa langsung menjustice, kemudian langsung itu kan kalau kamu kan kuliah di UIN Jakarta lah. Yeah. Orang-orang kayak gitu kan pendek ya. Ya bukan hanya sumbu pendek sih. Maksud saya ujung-ujungnya juga gitu-gitu aja sih. Nggak akan berhenti gitu. Bisa diintip maksud saya orang kayak gitu tuh dilawannya memang informasi-informasi yang dibuat kemudian dijat terus disebarkan atau buat hoax itu juga lawannya juga jangan terlalu serius, dibuat-buat atau dibuat lebih lebih ya kayak mereka sendiri aja sih kalau saya, karena saya orang politik sih, jadi nggak terlalu serius nanggapinya. Iya, maksudnya ya, nggak terlalu, jangan terlalu dibuat kayak ya karena mereka mainnya gimana ya aku jelasin. Kan itu kan permainan kayak di kemarin pemilu 19 ya. Jadi kalau saya ngelawan ya biasa. Lawannya juga seperti mereka juga, nggak masalah. Ini kok. Ini kameranya Mas, coba ininya. Oh ini udah. Ya. Oke. Biar ada ya. Oke, nah soal yang kedua, soal apa tuh tadi? COVID ini tuh realita, kenyataan. Soal konspirasi ya. Konspirasi. Nah, kamu baca deh buku manapun tuh yang namanya konspirasi itu jelas. Teori konspirasi itu bagi orang yang kalah, mau gimana juga gitu. Ada orang yang putus asa, ciri khasnya kan gitu. Emang kayak gitu, memang orang kalah harus kayak gitu. Gitu loh, untuk meyakini, kok lu jatuh lagi. Untuk meyakini atau istilahnya itu kalau bahasa Jawa bingung, kamu bisa bahasa Jawa nggak sih? Enggak usah. Indonesia aja lagi. Nah, kalau kata orang Jawa itu untuk ngelulu, untuk meneguhkan orang kan kalau perang itu kan kalah nih, untuk menghibur ya. Itu untuk menyemangati lagi, padahal udah jelas kalah gitu loh. Ya. Nah, konspirasi itu dimunculkan, ya pasti orang kalah, orang menang mana ada konspirasi. Di dalam sejarah juga gitu. Yeah. Orang yang nulis konspirasi itu kan orang yang kalah. Nah, ketika COVID ini terus kemudian konspirasi, terus kalau misalnya benar konspirasi mau apa? Gitu. Kalau udah ke kondisi kayak gini kan udah menurutku benar sih, kayak pas waktu di podcastnya siapa sih di Deddy Kobuser ya. Menurutku lebih fokus ke gini, maksudnya selesaikan dulu aja di ini persoalan COVID ini, taruhlah sampai berapa bulan, setelah itu baru bahas konspirasi. Kalau sekarang ngomongin konspirasi, kalau toh misalnya bahwa Cina kemudian buat terus bocor, terus kalian mau ngapa? Gitu loh. Apa bener? Apa orang tiba-tiba buat virus, kemudian nyebar, terus pengaruhnya ekonomi. Kalau itu nanti diurut-urut, terus nantinya tuh mau ngapain gitu loh maksudnya. Ternyata enggak. Kamu konspirasi kan, kamu kalau tahu Ustadz yang Dajjal itu, tahu nggak sih? Iya. Yang kemarin geger itu. Maksud saya kan kayak gitu. Kan gini, apa-apa akhirnya Dajjal, apa-apa Dajjal. Kemudian konspirasi ketika bener Dajjal beneran, kalian mau ngapain itu? Apa nggak boleh sholat di mana? Iya, maksud itu kan dibuat-buat, dikarang-karang, disambung-sambungkan. Itu kan konspirasi gitu. Atau nanti ujung-ujungnya Yahudi. Kalau sekarang kan ujung-ujungnya Cina yang salah. Tuh. Dan tapi, itu mau sampai kapan? Mas Japar percaya nggak itu teori konspirasi? Enggak. Bang. Itu hanya dalam sejarah cocokologi aja. Cocokologi. Ya. Cocokologi. Ya kalau konspirasi gini loh. Kamu kalau misalnya dalam perang,
Itu kan kayak didramatisir aja sih. Misalnya gini, saya kasih analogi deh. Ya. Misalnya kita dalam perang nih, ya kan? Terus aku kalah, kamu menang. Oke. Nah, terus aku itu kan kalah kan otomatis menganalisis nih. Kenapa dia menang? Nah, hasil analisisku itu, oh ternyata dia kerjasama dengan Iki, dengan ini dan ini. Oh, terjadi. Terus aku ceritakan ke pasukanku dengan dramatisir. Oh, dia menang gara-gara ini. Kayak itulah jadi konspirasi maksudku, paham nggak? Nah, kalau kamu yang menang gimana? Ya anta itu, oh luar biasa. Ya menang dengan memang kayak gitu loh. Itu memang. Jadi sebenarnya konspirasi itu di mana-mana ada, tapi untuk saat itu nggak perlulah digembor-gemborkan gitu ya, Mas ya. Bukan digembor-gembor dalam kondisi kayak gini, konspirasi cenderung menyalahkan beberapa pihak. Bahkan cuma tertujunya satu pihak, kayak mencari kambing hitam, tapi nggak jelas penyelesaiannya, kan gitu. Coba kita urut konspirasi Israel, gimana coba orang ngubur Yahudi yang salah, tapi penjelasan akhirnya apa tuh? Kayak seolah-olah kayak akhirnya tuh kan kalau di sejarah, kalau tag di video-video itu yang menyalahkan dikit-dikit Yahudi, itu kan ujung-ujungnya kan nostalgia atau romantisme sejarah. Nanti akan datang, atau dulu kayak gitu. Yang dikerjakan kagak ada gitu loh. Nah itu ujung-ujungnya. Nah, sekarang kayak COVID, yang disalahkan adalah China, pertarungan dengan Amerika. Terus udah jelas, nah nanti yang disalahkan kambing hitamnya itu nanti tarik ke Indonesia. Oh ternyata ada karena dari Exodus dari Cina datang. Nah, setelah udah cerita kayak gitu kambing hitam jelas, terus mau ngapain? Ya cuma cerita doang. Kalau enggak nanti datanglah ujung-ujungnya, nanti jangan sampai ujung-ujungnya khilafah lagi.